luar negeri. Lalu bagaimana denganku? Rina, demi masa depan, jaga dirimu baik-baik ya. Tunggu aku. Aku nggak mau menunggu. Kalau kamu pergi, ya sudah kita putus aja. Aku nggak mau putus, Rin. Aku masih sayang sama kamu. Tolong, kamu ngerti ya sayang. Kamu bohong. Kalau kamu mau sayang sama aku, kamu nggak bakalan pergi tinggalin aku. Kamu nggak bakalan pergi tinggalin aku. Ini keinginan orang tuaku, Rin. Aku mohon kamu paham. Aku nggak bisa, Yuki ya. Hubungan kita sampai di sini aja. Jaga dirimu baik-baik. Bagaimana keadaan anak-anakku? Selamat sore, Nyonya. Semua dalam keadaan baik. Yuta terlihat gembira. Mio juga terlihat senyum. Kau bekerja dengan baik. Pulanglah sekarang. Terima kasih, Nyonya. Iya, sama-sama. Yuta, kamu suka nggak sama pengasuh baru itu? Yuta suka, mah. Papa juga suka. Papamu suka? Iya, soalnya papa peluk-peluk pengasuh baru. Udah gitu. Cukup, mama udah ngerti. Nanti saja kamu sambung saat papa ada. Hai, Ma Princess. Mama pulang. Yuta, kamu suka nggak sama pengasuh baru? Yuta suka, mah. Kalau papamu? Papa juga suka. Suka gimana? Soalnya papa peluk-peluk pengasuh baru. Stop, Yuta, apa-apaan kamu? Jangan sembarangan bicara. Kaiga, diam ya. Lanjutkan, Yuta. Mampus aku. Terus papa dan kak pengasuh lakuin hal yang sering mama lakuin bareng Om Ryuji. Apa? Yuta, candanya kelewat ya, Pak. Kamu itu lebih cantik daripada Karin. Kalau kamu nggak suka coklat, aku akan belikan kek strawberry. Tunggu sebentar. Gara-gara aku tolak mentah-mentah, seenaknya saja dia bilang si Boneng itu lebih cantik daripada aku. Dasar cowok nggak tahu diri. Hei Boneng, jangan sok cantik kau di sini. Sudahlah teman-teman, Yuta itu cuma cowok miskin. Ya udah pasangannya si Boneng aja. Betul juga kamu, Karin. Aku sih jijik banget lihat bonengnya si Mio. Jadi kalau Yuta belikan dia kue strawberry, berarti Yutanya udah gila. Yuta beneran udah gila. Apa-apaan kalian pelototin aku begitu? Itu kuenya pasti berasal dari toko kue Sakura yang ternama itu. Masa sih? Iya loh, kan kelihatan dari merek bungkusnya. Gak mungkin, dari mana dia dapatkan kue semahal itu? Dia kan miskin. Hai Mio, gadis baik hati yang gak mudah sakit hati. Ini kek strawberry untuk kamu. Hah? Gila, cantik banget. Hah? Cantik banget. Ini jangan lebih cantik dari. Loh, aduh, ini dosa apa enggak sih? Tapi dia kan bayi. Iya betul, dia kan benar-benar bayi. Ya udahlah, aku lihat api aja. Wah, konten ini lucu juga. Nggak nyangka sudah malam. Mama pintar banget memasak. Ya dong. Mama, Mama cantik banget. Yuta suka. Ya ampun, dia bayi tapi gayanya kayak playboy. Ayo buat rumah. Kalian masih kecil. Aku kelas 4. Kamu kelas berapa? Iya, aku kelas 6 SD. Padahal lagi seru main gamenya, terpaksa offline. Cup, Siti sayang, jangan nangis ya. Ayo kita jumpain Bang Boy dulu. Boy, kamu jagain adik bentar dong. Mama lagi sibuk nih. Alah, palingan main game. Akhirnya aku bisa lanjut main Roblox lagi. Pelan-pelan aja Siti, nggak ada yang ngambil kok. Abang duduk dulu ya. Boy, adik kok nangis? Loh, Siti kok nangis sayang? Boy kemana ini? Pantasan Siti nangis. Rupanya Boy tidur di sini. Operasi ibu selesai. Dokter, bagaimana operasi ibu? Operasi berjalan dengan baik, tapi untuk hasilnya kita lihat bagaimana respon ibu. Baik, terima kasih dokter. Syukurlah ibu bisa bertahan. Bu, aku mohon jangan tinggalkan Rina. Rina nggak sanggup hidup sendirian. Hanya ibu yang Rina punya. Rina nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Ya, Bu. Akhirnya ibu sudah sadar. Aku nggak sabar bicara sama ibu. Ibu, ini Rina. Ibu masih kenal kan sama Rina? Tentu saja ibu ingat anak ibu. Bagaimana keadaan ayahmu? Apa dia baik-baik saja? Ibu jangan pikirkan ayah dulu. Ibu perhatikan dulu kesehatan ibu. Oh iya Rina, kamu jawab dengan jujur. Apa benar kamu hamil? Hah? Apa maksud ibu? Rina nggak ada hamil? Ibu dengar dari siapa?
Ya Tuhan, Hasuki telah berbohong. Gara-gara dia, papa kamu sampai pingsan, syok. Begitu juga dengan ibu. Sayang, kamu nggak percaya kalau dia demam tinggi. Kalau kamu nggak percaya, pegang saja kepalanya. Dia demam sekali. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Apa kau tidak lihat Yuta dari tadi rewel nangis terus? Kau tahu tadi Yuta kena gerimis kan? Bagaimana kalau nanti tengah malam Yuta demam? Yuta juga butuh bapaknya. Pokoknya aku tidak setuju kau membawa Mio ke rumah sakit. Rina, tolong jangan seperti ini. Yuta masih baik-baik saja. Sementara Mio sudah jelas demam tinggi. Aku harus tetap membawanya. Aku takut Mio mengalami kejang. Memang dasar kamu lebih peduli pada Mio daripada aku dan Yuta. Ya sudah, kalau mau pergilah. Sayang, bukan begitu. Aku sayang sama kalian semua. Sayang Mio, kamu dan juga Yuta. Kuputuskan untuk tidak membawa Mio ke rumah sakit. Aku akan merawatnya malam ini di rumah. Tapi kalau keadaannya tidak baik, aku terpaksa membawanya ke rumah sakit. Aku mohon kamu jangan marah. Terserah, uruslah anak kesayanganmu itu. Pakai acara demam segala, kenapa nggak sekalian aja anak setan itu mati? Enggak, Arka nggak mungkin meninggal. Enggak, dia nggak akan sebodoh itu. Kak, apa kamu melihat Arka? Dia pakai kursi roda. Saya tidak melihatnya, Dik. Nomor Arka nggak aktif. Sementara Aksa sepertinya ganti nomor. Dimanapun Arka nggak ada. Dan aku nggak punya ongkos untuk pergi ke rumah Aksa. Oh, aku ke kantor polisi aja. Makasih Arka, makasih Aksa. Semoga Bianca suka ya. Pasti Bianca lebih suka hadiahku. Senangnya dapat hadiah. Kamu pilih Arka atau Aksa? Aku sih suka Arka, soalnya rambut pinknya aku suka. Dia juga orangnya lucu. Aduh, Aksa patah hati dong. Bianca, 5 tahun kita bersama. Apa salahku? Kenapa kita putus? Kau bangkrut. Aku nggak mau sama orang miskin. Aku akan menikah. Menikah? Iya, aku akan menikah dengan Aksa. Kau gila, Bianca. Kita bahkan sudah tidur bersama. Gak mungkin Aksa mau denganmu. Aku akan bangkit lagi. Aku akan kaya lagi. Tolong bersabar. Kumohon jangan tinggalkan aku. Siapa bilang Aksa gak mau sama aku? Dia udah tahu kok aku gak perawan, tapi dia tak mau. Yang penting jangan sampai dia tahu kalau kau yang sudah ambil kesucianku. Kalau sampai dia tahu, aku akan membencimu seumur hidup. Arka, maafkan aku. Kak Aksa, kamu gak apa-apa? Hah? Mario? Kamu kenal sama Kak Maxim? Maxim itu kakakku, Sally. Sally, kamu pasti bingung, tapi aku bisa jelasin sama kamu. Tolong dengarkan dari awal sampai akhir. Gak perlu, biarkan aku aja yang menjelaskannya pada Sally. Sally, dengarkan aku. Jadi begini ceritanya. Itu sebabnya aku tiba-tiba muncul dan ingin melamar kamu. Jadi kamu laki-laki yang sudah merusak masa depanku? Sally, bisakah kamu tidak berkata begitu? Andai aja kamu gak salah masuk kamar, kan itu gak akan terjadi. Sudahlah, aku mau pulang aja. Sally, ku mohon jangan marah. Kamu perlu tahu aku sungguh-sungguh sama kamu. Ya udah, kalau gitu atur aja pernikahannya biar Mario bahagia. Benar kan Mario? Kamu pasti senang kami menikah? Iya, aku senang. Baiklah kalau begitu. Ayo kita berangkat. Diary, ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi. Anak saya masih terlalu kecil, Bu. Jadi mungkin lebih butuh banyak perhatian. Bapak tidak perlu khawatir, kami akan membimbingnya dengan baik. Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya titip anak saya. Iya, Pak. Mio, jadilah anak yang baik dan jangan nakal ya. Sebulan sekali ada jadwal pulang. Nanti Papa akan jemput kamu di situ. Jadi sampai jumpa bulan depan. Matanya, oh bahagia aku saat engkau menggenggam. Yang mana yang kamu suka, Yuta? Gak ada, aku sukanya mobil-mobilan. Bukan untukmu, tapi untuk cewek. Siapa, Bang? Karina. Wah, akhirnya cinta Kak Rina berbalas. Kok Rina sih? Teman sekelas Rina. Karina gawat. Bang Taiga mau nembak Morin pakai boneka segala lagi. Apa? Ih, tidak akan kubiarkan. Morin, kamu kan sudah punya Ryuji. Masa kamu pacaran sama 2 cowok? Kalau bisa dapat 2, ngapain cuma 1? Ya itu namanya kamu jahat dong. Idi, dasar sirik tak mampu. Ngaca dong, lihat penampilanmu itu. Taiga, di sini kok ada boneka? Lucu banget deh. Buat aku ya, Taiga. Loh, sejak kapan kamu suka boneka? Bukannya yang kamu suka bola? Mulai sekarang aku suka boneka, jadi ini untukku ya. Aha, aku ada ide. Ada syaratnya. Kalau mau boneka itu berarti harus jadi pacarku. Emang kamu mau jadi pacarku? Hah? Kalau nggak mau, kembalikan. Aku mau.
Ore, Bang Taiga dan Karina pacaran. Selamat ya. Apa sih tiba-tiba? Taiga, kamu datang ke sini jemput aku. Maaf, bukan. Loh terus? Taiga mau jemput aku. Iya kan Taiga? Taiga, bukannya kamu suka aku? Suka pala kau, dia pacarku. Udah siang, aku lapar. Di meja nggak ada makanan. Kulkas juga kosong, kosong, kosong. Semuanya kosong, kosong. Aduh, perutku sakit. Lihat itu, ada anak pengen makan, pasti pengen minta. Ih, males banget ditengok-tengokin gitu. Hei bocil, ngapain lihat sini? Jangan bilang gitu ah. Habisnya diliatin terus, aku nggak suka. Jangan lo, Monik. Biarin. Anak, pergi ke sana, jangan ganggu kami. Gawat, surat hasil tes DNA aku kayaknya jatuh. Dia kan tahu kami gak sedarah. Tapi kenapa dia mau tidur seranjang denganku? Jangan-jangan Kak Mio suka sama aku. Malam itu kan dia diam-diam cium aku. Ada Yuta. Kak Mio kenapa balik? HP ku tinggal di kamar. Bohong, pasti karena surat tes DNA itu. Lipatannya terbalik. Jangan-jangan Yuta sudah lihat. Tapi kalau dia udah baca harusnya dia heboh kan? Aku yakin dia sempat pegang suratku tapi mungkin gak sempat baca. Matanya kan rabun, tapi aku harus pastikan juga. Yuta kok agak sepi, mama di mana ya? Keluar sebentar, nanti juga kembali. Ya ampun, kamu kan ada sakit sesak napas. Aku akan temani kamu sampai mama pulang. Aku udah lama berhenti kambuh. Jadi Kak Mio gak usah khawatir ya, pergi sekolah aja. Aku nggak mau, nanti aku cemas loh. Aku kan sayang banget sama Yuta. Kok perasaanku gak tenang ya? Yuta, Ini, jangan-jangan dia curiga. Aku lagi jam kosong, jadi aku ingin mengajakmu makan es krim. Bagaimana? Kamu mau? tentu saja mau bang, asalkan pihak asrama tidak marah. Papaku pemilik asrama, jadi tidak akan ada yang marah. Es krimnya enak. Enak banget. Kopi punyaku juga enak banget. Nikmat rasanya. Bang Yuki badannya tinggi banget ya. Udah gitu wajahnya ganteng. Dia paling baik Mio sama kenapa lihat dia begitu? Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah dibully di sekolah asrama. Bapak katanya panggil saya kemari. Ada apa ya Pak? Kamu duduk dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak cuma mau bilang bahwa ini adalah hari terakhir kamu di asrama. Kamu harus berkemas-kemas sekarang karena orang tuamu akan menjemputmu. Pak, saya tidak mau pulang ke rumah. Saya ingin tinggal di asrama saja. Saya nggak mau. Saya ingin tetap di sini. Bapak senang kalau kamu betah tinggal di asrama, tapi sudah itu keputusan orang tuamu, jadi kau harus berkemas-kemas, nak. Mio kenapa nggak muncul-muncul?